Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan sekarang, tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, bukan, Tuhan katakan,
Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selamat pagi adik-adik sekalian, kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 12. Judulnya adalah bijaksana menghadapi masalah keluarga. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami mau bersyukur karena dalam kehidupan kami boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Karena kami boleh dilahirkan di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, tolong kami, supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajaran pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 7 ayat 16. Adik-adik, kalau adik-adik melihat di dalam suatu keluarga adik-adik atau keluarga yang lainnya, pasti adik-adik berpikir, kok masalah itu ada ya? Ya, sepanjang kita hidup masalah itu selalu ada. Baik masalah yang dihadapi di dalam keluarga adik-adik, mungkin di keluarga yang lain juga pasti ada masalah. Cuman timbulnya masalah itu pasti berbeda satu dengan yang lain, dari keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Tapi satu hal, sebagai orang-orang yang beriman, kita tahu bahwa masalah itu akan timbul ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan menambah masalah, karena kalau adik-adik tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka otomatis pasti masalah itu datang. Nah, kita akan belajar beberapa masalah-masalah di dalam sebuah keluarga. Saya hanya melihat garis besarnya saja, nanti Pastor Alex akan mengupasnya secara lebih detail dan lebih terinci. Oke? Nah, adik-adik, pertama, masalah timbul ketika keluarga itu tidak seiman. Seperti apa misalnya? Mungkin adik-adik sekarang punya orang tua yang sama-sama orang yang takut akan Tuhan. Oh, itu luar biasa. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah adik-adik kalau adik-adik dibesarkan di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Ibu, bapak, dan mami, papi itu anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, masalah timbul kalau orang tua kita itu tidak seiman. Ya, orang tua tidak seiman itu akan menimbulkan masalah. Karena apa? Karena di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 tertulis rambu-rambu yang seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam sebuah perkawinan. Perbedaan iman itu akan menimbulkan kebingungan pada anak-anak. Ayah melakukan ini, ibu melakukan ini, yang menimbulkan kebingungan. Nah, hubungannya dengan adik-adik apa? Kalau adik-adik nanti suatu saat mencari teman hidup, ingat ayat ini, pasangan yang tidak seiman itu akan menimbulkan masalah nantinya. Bagaimana kalau itu sudah terjadi terhadap orang tua adik-adik? Tentunya adik-adik mulai berdoa terus dan cari kesempatan untuk bersaksi. Sebagai seorang anak, lakukanlah sesuatu yang baik sehingga mereka itu boleh melihat kesaksian kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah mengenai orang tua tunggal. Adik-adik, kalau adik-adik sekarang dibesarkan dalam orang tua tunggal, misalnya hanya seorang ayah atau hanya seorang ibu,
orang tua tunggal itu bisa disebabkan oleh karena perceraian, oleh karena salah satu meninggal. Kita melihat di sini perceraian itu bisa disebabkan berbagai macam hal. Ya, kalau adik-adik lihat di dalam firman Tuhan, ada karena perzinahan, karena ada perselingkuhan, karena ada KDRT dan lain sebagainya yang menimbulkan perceraian. Tetapi orang tua tunggal itu apakah salah dibesarkan di dalam orang tua tunggal? Tidak salah kalau orang tua tunggal itu yang takut akan Tuhan dan mengajar adik-adik juga untuk takut akan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini di dalam cerita Alkitab itu ada beberapa yang kemudian karena meninggal dibesarkan oleh orang tua tunggal, seperti Timotius yang dibesarkan oleh nenek dan juga oleh ibunya Lois dan Enike. Ya, kita lihat di sini ternyata tidak salah juga ketika orang tua tunggal itu membesarkan seorang anak, tetapi yang harus kita perhatikan adalah tanggung jawab daripada orang tua tunggal itu sama untuk mendidik anaknya, dan adik-adik tentunya punya tugas untuk meringankan beban orang tua dengan memperlihatkan kasih, dengan memperlihatkan tingkah laku yang baik, dengan belajar yang rajin. Orang tua tunggal itu seperti yang saya katakan tidak masalah ketika orang tua membesarkan dengan kasih dan penuh tanggung jawab. Dan adik-adik kalau dibesarkan dalam orang tua tunggal, jangan pernah kata bahwa aku tidak seberuntung orang lain. Tidak, sama saja ya. Tapi yang tanggung jawab adik-adik juga sama, adalah menyenangkan hati Tuhan dan membantu ayah atau ibu yang sekarang membesarkan adik-adik. Nah, yang ketiga adalah mengenai masalah ekonomi keluarga yang mungkin adik-adik bisa baca, seringkali baca. Ekonomi keluarga itu seringkali menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Itu karena apa? Karena salah satu mungkin karena ayah yang tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ya, misalnya ayah yang malas bekerja dan lain sebagainya, atau juga satu keluarga yang orang tuanya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, foya-foya, sehingga seperti itu. Setiap keluarga membutuhkan uang, tetapi uang itu harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai anak juga, adik-adik harus mengelola uang sedini mungkin. Sekarang itu harus mengelola uang dengan baik. Mungkin adik-adik tanya, loh kan saya belum bekerja. Tidak apa-apa, adik-adik punya uang jajan kan? Nah, uang jajan itu adik-adik harus kelola dengan baik. Mana yang adik-adik harus berikan persembahan, perpuluhan, atau mana yang adik-adik harus belanjakan uang itu dengan baik. Dan sisanya kemudian harus ditabung supaya suatu saat kelak itu adik-adik tidak terjebak di dalam materialisme. Ya, kemudian adik-adik juga bisa dari sekarang mulai belajar dengan rajin. Suatu saat nanti adik-adik setelah selesai sekolah atau kuliah, adik-adik juga bisa bekerja, mempunyai pekerjaan dengan baik. Dan yang terakhir adalah tentang KDRT. Banyak sekarang tentang kekerasan dalam rumah tangga ya terjadi. Ya, ayah kepada ibu atau ibu kepada ayah. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terjadi tidak saja secara fisik, yang memukul misalnya, tetapi juga secara verbal, yaitu dengan perkataan yang menyakitkan, ya, perkataan yang kemudian melecehkan. Itu terjadi di dalam keluarga. Oleh karena itu adik-adik sebagai seorang anak, adik-adik harus memperlihatkan tanggung jawab adik-adik untuk berkata-kata dengan benar. Ya, berkata-kata dengan benar di dalam keluarga, memberikan contoh kepada adik dengan perkataan yang baik, dan juga di sekolah adik-adik juga jangan mencontoh perkataan-perkataan yang tidak baik itu, karena perkataan yang tidak baik itu kalau adik-adik contoh itu akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Nah, adik-adik, kesimpulannya adalah rahasia sukses dari satu keluarga adalah keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain, keluarga yang takut akan Tuhan, dan keluarga yang tahu tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mereka dapat bertindak dengan benar, berkata dengan benar, dan dapat memperlihatkan sifat saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke adik-adik, kita akan dengarkan dulu penjelasan lebih lanjut dari Pastor Alex. Silahkan Pastor. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari 1 Korintus 7 ayat 1-16. Tema yang kita renungkan kali ini adalah bijaksana menghadapi masalah keluarga. Saya akan mengajak kita semua untuk memulai renungan ini dengan melihat Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Di dalam konteksnya, ayat ini
mengatakan bahwa firman Tuhan mensetarakan hubungan antara suami dan istri dengan hubungan antara Kristus dan jemaat. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan menghendaki perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dengan berpijak pada ayat ini, mari kita masuk ke 1 Korintus 7 ayat 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Di ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan secara tersirat bahwa ada laki-laki atau perempuan yang dipanggil Tuhan untuk tidak kawin. Dari konteks seluruh Alkitab, secara tersirat, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita semua, jika seseorang, baik dia laki-laki maupun perempuan, dipanggil Tuhan untuk tidak kawin, tapi dia kawin, maka dia bermasalah. Masalah yang kita bicarakan di dalam konteks kita kali ini, sebagaimana ditunjukkan di ayat-ayat berikutnya, terutama adalah masalah percabulan. Di ayat 2, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Secara tersirat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita ada laki-laki atau perempuan yang dipanggil oleh Tuhan untuk kawin. Jika seorang laki-laki atau perempuan dipanggil Tuhan untuk kawin, tapi dia tidak kawin, maka dia ini bermasalah. Masalah ini menyangkut percabulan. Di ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Firman Tuhan berbicara mengenai hubungan intim sebagai suami dan istri antara suami dan istri. Yang dimaksud dengan hubungan intim ini adalah hubungan seksual. Dengan kata lain, firman Tuhan mengatakan hendaklah suami dan istri berhubungan seksual. Secara tersirat ayat ini menyampaikan kepada kita jika seorang suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri dalam hal berhubungan seksual ini, maka rumah tangga mereka bermasalah. Artinya si suami atau si istri yang berada di dalam situasi ini bisa bermasalah dengan percabulan. Di ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Mengingatkan kepada kita bahwa dalam hal berhubungan intim ini, badan si istri adalah milik si suaminya dan badan si suami adalah milik istrinya. Secara tersirat ayat ini menyampaikan kepada kita jika seorang suami atau seorang istri lebih mementingkan diri mereka masing-masing dalam hal berhubungan intim ini, maka rumah tangga mereka bermasalah. Lagi bermasalah di sini ada hubungannya dengan percabulan. Di ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Mengingatkan kepada kita dalam hal berhubungan intim ini, firman Tuhan menghendaki istri tidak menolak keinginan suaminya dan suami tidak menolak keinginan istrinya. Ayat ini secara tersirat menunjukkan jika penolakan ini terjadi. Pertama, tidak atas persetujuan bersama. Kedua, dalam waktu yang lama. Ketiga, bukan untuk keperluan berdoa atau beribadah. Maka rumah tangga mereka bermasalah. Lagi masalah di sini ada hubungannya dengan percabulan.
Di ayat 6, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Rasul Paulus mengatakan bahwa mengenai penolakan yang dia sampaikan di ayat 5 tadi, yang terjadi atas persetujuan bersama dalam waktu yang sementara atau singkat dan untuk keperluan berdoa atau beribadah, itu adalah nasihat dari Rasul Paulus, bukan perintah. Di ayat 7, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap kita, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki karunia dalam hal kawin. Secara tersirat, ayat ini juga menunjukkan kepada kita mereka yang memiliki karunia untuk kawin namun tidak kawin, atau mereka yang memiliki karunia untuk tidak kawin tapi dia kawin. Maka orang-orang yang seperti ini akan memiliki masalahnya masing-masing di dalam kehidupan mereka. Di ayat 8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Rasul Paulus memberikan nasihat, bukan perintah, bagi mereka yang belum menikah dan bagi suami atau istri yang istri atau suaminya sudah meninggal. Lebih baik mereka itu tetap hidup sendiri. Di ayat 9, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Firman Tuhan menyampaikan, jika mereka yang disebutkan di ayat 8 tadi tidak dapat menahan nafsu birahi mereka, maka sebaiknya mereka itu kawin. Sebab kalau mereka itu tidak kawin, maka mereka bermasalah. Kembali, masalah ini adalah masalah percabulan. Di ayat 10, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Firman Tuhan mengatakan bagi mereka yang sudah kawin, di sini Rasul Paulus mengacu kepada istri dan suami yang keduanya adalah anak-anak Tuhan. Si istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini perintah dari Tuhan. Secara tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita kalau si istri menceraikan suaminya, maka si istri bermasalah. Ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ayat ini melengkapi ayat 10, di mana bagi istri yang menceraikan suaminya, si istri tidak boleh kawin lagi. Atau si istri ini boleh kembali lagi ke suaminya. Suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ayat ini secara tersirat menunjukkan kepada kita istri yang cerai dan menikah lagi dengan laki-laki lain, dan suami yang menceraikan istrinya, mereka masing-masing bermasalah. Di ayat 12, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Firman Tuhan menyampaikan jika seorang suami beristrikan perempuan yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, jika si perempuan ini tidak mau bercerai, maka si suami tidak boleh menceraikannya. Secara tersirat, ayat ini menunjukkan jika si suami menceraikan istrinya, maka si suami bermasalah. Melengkapi ayat 12 di ayat 13, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu.
Firman Tuhan menunjukkan jika seorang istri bersuamikan laki-laki yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, jika si laki-laki ini tidak mau bercerai, maka si istri tidak boleh menceraikan suaminya. Secara tersirat ayat ini menunjukkan jika si istri menceraikan suaminya, maka si istri itu bermasalah. Di ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Firman Tuhan ini menunjukkan suami yang tidak beriman dilayakkan menjadi milik Tuhan karena istrinya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Istri yang tidak beriman dilayakkan menjadi milik Tuhan karena suaminya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak dari mereka ini adalah anak-anak yang adalah milik Tuhan. Di ayat 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Rasul Paulus menambahkan, jika baik si suami maupun si istri yang tidak percaya pada Tuhan tadi menghendaki perceraian, maka si istri maupun si suami yang beriman kepada Tuhan Yesus hendaknya jangan menahan mereka, karena Tuhan tidak menghendaki pertikaian antara suami dan istri di dalam perkawinan. Di ayat 16, sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Rasul Paulus menyampaikan baik si suami maupun si istri yang beriman kepada Tuhan Yesus itu seyogyanya mengusahakan yang terbaik agar tidak terjadi perceraian, sebab Tuhan mungkin saja berencana menyelamatkan si istri maupun si suami yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu melalui si suami atau si istri yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh suami dan istri di dalam perkawinan, Tuhan menghendaki anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, untuk kawin. Firman Tuhan mengatakan hal ini dengan jelas di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hal beranak cuculah ini dari konteks Alkitab kita mengetahui dengan pasti harus terjadi perkawinan terlebih dahulu antara anak-anak Tuhan yang perempuan dan yang laki-laki. Mari kita tutup renungan firman Tuhan kali ini dengan beberapa penerapan bagi Anda baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tiba waktunya untuk kawin. Penerapan-penerapan dari nas kita kali ini adalah penuhilah panggilan Anda baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan dalam hal hubungan intim antara suami dan istri atau hubungan seksual antara suami dan istri. Patuhilah petunjuk dari firman Tuhan. Hidupilah dan syukurilah karunia Tuhan akan perkawinan. Taatilah janji perkawinan. Jika Anda menikah, jangan bercerai. Bila Anda adalah laki-laki atau perempuan yang belum tiba saatnya
untuk kawin, maka berdoalah bagi saudara Anda, bagi teman-teman Anda yang sudah tiba saatnya bagi mereka, baik laki-laki maupun perempuan, untuk kawin, supaya mereka diberkati oleh Tuhan di dalam mereka memenuhi panggilan, menghidupi karunia Tuhan akan perkawinan. Sharingkanlah kepada mereka apa yang Anda dengar kali ini. Saya mengimani jika anak-anak Tuhan mengikuti penerapan dari nas yang kita renungkan pada hari ini, maka Tuhan kita akan dipermuliakan. Dan anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan, Alkitab mengatakan mereka akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik, sudah hampir habis waktu kita ya. Ayat hafalan pada minggu ini yaitu dari Kolose 3 ayat 15, yaitu dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Adik-adik, saya ingatkan lagi bahwa nanti pelajaran 13 adalah pelajaran yang terakhir minggu depan. Adik-adik kalau sudah terkumpul persembahan, adik-adik minggu depan silakan mentransfernya di rekening nomor ini ya. Oke, kita akan berdoa dan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, dengan penuh rasa syukur kami datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami dengan keluarga, orang tua yang takut akan Tuhan. Kalaupun ada di antara kami, Tuhan, orang tua kami atau di antara keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, biarkan kami boleh terus berdoa untuk mereka, dan biarkan kami boleh terus juga mengasihi mereka dengan memperlihatkan sifat kasih kami kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, melalui pelajaran ini kami bisa mengenal, kami bisa tahu segala sesuatu yang kami harus lakukan ketika kami sebagai bekal ketika kami nanti dewasa. Terima kasih Bapa, sertai sepanjang hari minggu ini, hari demi hari penyertaan Tuhan berserta dengan kami, dan ajar kami sekalian untuk waspada dan senantiasa menjaga protokol kesehatan kami Tuhan, supaya kami tidak terserang hal-hal atau penyakit yang menakutkan saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa.